Selama ini banyak orang, wah saya mau jadi pengusaha Pak, tapi kurang modal. Mana tau biasanya tau? Dikai modal itu orang bakal sukses. Karena itu banyak orang, Pak, saya itu mau jadi pengusaha Pak, tapi kurang modal. Ketika saya tanya, lah modalmu butuh piro? Gak bisa jawab Pak sekalian. Wah berapa ya Pak ya? Nah, berarti orang didik. Ini baru tinggal duit perang-perang ya entek. Karena duitnya malah tinggal belanja liane, nggak ura-ura kan gitu. Karena apa nggak ada ide? Otak manusia ini tanpa batas. Otak manusia ini kalau dieksploitasi, ini kekayaan yang luar biasa. Tetapi 95% penduduk dunia, orang-orang kaya ya, orang-orang kaya itu menguasai ekonomi 5% dunia. Jadi orang-orang terkaya dunia itu menguasai 5% perekonomian dunia. Jadi uangnya 5% penduduk dunia itu sama besarnya dengan uangnya 95% penduduk dunia. Dan 5% tadi itu ternyata mereka hanya jualan ide Bapak sekalian ya. Yang 5% tadi ternyata mereka hanya jualan ide. Oke, Bill Gates ya, Bill Gates terkenal dengan apa? Microsoft-nya, idenya. Tapi mereka selalu berpikir ide-ide tadi bicara apa? Kebermanfaatan bagi banyak orang. Jadi mereka punya ide yang tujuannya apa? Untuk membantu banyak orang. Ide-ide yang kreatif. Bukan dari modal. 55% orang tidak pernah mengeksploitasi otaknya. Pernah dengar Jack Ma ya? Jack Ma itu orang miskin dulu. Orang miskin. Orang miskin, ngelamar kerja di mana-mana tidak diterima. Wajahnya juga tidak seganteng saya kan itu. Iya kan? Oke. Tetapi Jack Ma menjadi orang kaya di Tiongkok. Kenapa? Dari idenya. Ya, dari idenya, bukan dari kekayaan, dia bukan orang kaya kok. Tapi dari idenya. Tetapi dia menjadi orang terkaya di sana. Nah, kenapa balance juga menjadi besar? Karena dari ide. Kenapa? Saya sebagai seorang konsultan saya punya ide. Karena banyak orang punya masalah. Saya punya ide, Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Saya punya ide yang tidak disukai banyak orang. Kan gak ada yang suka menerima masalah gitu kan, apalagi menampung masalah. Oke, dulu sana juga banyak orang, banyak konsultan yang membantu banyak orang, tapi di sana berbayar misalnya. Di sana berbayar. Tapi saya tahu yang datang orang-orang susah masa tak suruh bayar. Maka di sini gratis. Ya. Dikasih pendampingan gratis ya. Kasih makan gratis, kasih tempat tidur gratis. Kenapa? Yang datang orang-orang susah, masa suruh bayar? Mereka bilang, Pak, saya mau ke Salatiga tapi nggak punya uang, kan gitu kan? Sama saya tuh, besar koso, ada nggak punya duit. Dan dia bilang, yang penting sampai Salatiga, nanti pulang tak sanggup nih. Kenapa kena tak transportasi? Ya nak mangkat. Gue belum jose kan? Nah, itu. Pas saya katakan, sing penting teko Salatiga, nanti pulang tak sanggup nih, saya bilang. Karena saya tahu ya, Tuhan saya, Tuhan yang berkelimpahan, Tuhan yang tidak pernah kekurangan. Justru semakin kita punya banyak manfaat bagi orang lain, berkatnya pun semakin tadi. Semakin banyak yang kita salurkan, yang masuk pun semakin banyak. Itu ide. Kan selama ini nggak ada orang yang berani nampung masalah, ya toh? Banyak orang menghindar masalah tuh, masalah gue apot, gue malah ngeteri masalah kan itu. Tambah ngeluh toh, akhirnya arep curhat, iki podo mumet iki. Maka saya pernah ngasih lelucon, ada orang curhat, bagaimana caranya dapat pekerjaan gitu kan. Kemudian ada temannya bilang gini, ini ada peluang bagus, kamu bisa kerja di situ dengan gaji 20 juta per bulan gitu kan. Nah, dia udah berbunga-bunga, udah wah gaji 20 juta per bulan. Kemudian dia tanya, apa pekerjaannya gitu kan. Pekerjaannya mencarikan saya pekerjaan yang gajinya 30 juta per bulan. Maka kalau saya memberi pendampingan orang yang bebannya berat, itu udah bertahun-tahun nggak ada jawaban, semakin terpuruk, ya jawaban saya sederhana, wes uteke diselehke sih. Karena Pak, otaknya udah sampai, ya toh, udah mengi puluhan tahun, dora tambah apa, malah tambah blesek kan gitu. Makanya kotaknya ditaruh dulu. Nah, ini pelajarannya otaknya taruh itu gini ya. Bapak ini berat atau ringan ini? Ringan. Kira-kira pegang sehari kuat gak? Gak toh? Padahal ringan toh? Nah, sama, masalah itu seperti itu gitu loh.
Masalahmu jadi ringan. Tapi rata mbok selehke dadi abot. Ketemu Gusti Allah masalah digowo. Ya lah. Ya, dolan masalah digowo. Susah abot to. Makanya selehno masalahmu aja digowo terus. Nanti menjadi ringan. Yang jadi berat apa? Karena bawa kemana-mana masalahmu itu loh. Nah, masalahnya digendong kemana-mana gitu kan. Apalagi sering ngomong, waduh aku punya masalah yang berat, punya masalah yang besar. Gitu. Jadi kalau masalahmu besar, Tuhanmu kecil. Ya. Tapi banyak orang selalu, wah masalah sangat berat. Nah, berarti Tuhanmu kecil. Kenapa kita gak ngomong? Masalahku adalah masalah yang biasa. Tetapi Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang kebalik, masalah yang digedeke Tuhannya dicilike. Kondisimu saat ini, apapun yang kamu rasakan kamu alami, siapa tahu itu cara Tuhan untuk memaksa kamu keluar dari zona nyaman. Di masa pandemi kemarin banyak orang tidak dapat bantuan malah marah-marah. Kenapa? Dia menikmati kemiskinannya gitu. Artinya apa? Dia ngomong karo semesta, aku ki wong miskin, bantunan gitu loh. Aku ki miskin gitu. Orang yang dibantu orang lemah atau orang kuat? Orang lemah. Tapi kita kan bangga dengan kelemahan kita tadi. Aku wong lemah. Aku ki layak dapat bantuan. Aku bantu. Kenapa enggak terbalik? Ketika enggak dapat bantuan, Tuhan, terima kasih. Hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Karena aku orang kaya. Karena aku tahu Tuhan adalah maha kaya. Maksud punya Tuhan yang maha kaya, maha melimpah, maha pengasih, maha penyayang. Tetapi hidupnya tidak menunjukkan kemahan tadi gitu loh. Ya. Bukan maha tapi mehe-mehe, termehe-mehe. Jadi Tuhan menyediakan yang sama untuk semua makhluk ciptaannya. Yang membedakan kenapa dapat yang banyak, dapat yang dikit, itu cara mengambilnya. Ya, yang membedakan cara mengambilnya. Tadi pakai ide tadi. Ada yang ngambil pakai sendok, ada yang ngambil pakai gelas, ada yang ngambil pakai gayung, ada yang ngambil pakai ember, kan itu tuh. Oke, kalau suruh milih pakai apa? Ember. Kenapa nggak yang lebih besar lagi? Tong gitu. Ayo, kalau suruh milih pakai apa? Mobil tangki, ya, gitu kan. Nah, ini pun masih bicara keterbatasan. Alat sebesar apapun yang Anda pilih, itu bicara keterbatasan. Pasti habis. Masih pakai logika lagi, gitu kan. Nah, ini masih pakai logika. Batasan dalam hidup adalah logikamu. Padahal mulai alat yang paling gede gitu kan. Nah, masanya rantai, tetap entek. Sebesar apapun alat yang kamu pilih pasti habis. Nanti kalau habis mau ngambil lagi antrinya panjang ya ciloko tuh. Makanya apa? Karena melihat antrinya panjang, banyak orang sikut-sikutan, cikal-cikalan, tendang-tendangan, paten. Nah, karena mengakses sumber yang terbatas, pakai wadah yang terbatas. Udah kadung juga-jugalan, tendang-tendangan, sikut-sikutan, udah deket tempatnya, kepleset lagi. Jadi tuane loh, stres akhirnya kan. Alat apa yang paling cerdas? Kecerdasan bicara ide ya, kecerdasan bicara ide tadi, kreativitas tadi. Kecerdasan itu mengakses daya kreativitas ilahi, ide-ide ilahi tadi. Yang paling cerdas adalah pakai pralon, terhubung dengan sang sumber. Udah kalau ini tak jamin, nggak pernah kering, nggak pernah habis. Ini bicara apa pralon? Menyalurkan, ya, ada kebermanfaatan bagi orang lain. Dan cara kerja pralon, ya, pralon terhubung dengan sang sumber, menjadi saluran. Namanya saluran tidak pernah kering. Dan debitnya gini ya, cara ngatur debitnya gini. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari pralon tadi, debitnya otomatis diperbesar. Nggak usah dipikir caranya, automatically. Itulah ekonomi Tuhan, gitu loh. Karena masing-masing kita, Tuhan rindu untuk kita bermanfaat bagi orang lain. Sederhana ya, mulai ya. Sederhana, simpel gitu ya. Prakteknya pasti ngangel Pak. Maka ilmunya harus dipraktekkan, jangan cuma dapat teori tapi gak pernah praktek. Nah, selama itu mikir igune toh, mau gue wadah paling gede dipikir apa igune dhewe. Gak bicara orang lain tadi. Semua bicara tentang egoisme. Itulah yang membuat kehidupanmu terpuruk. Tempat sebesar apapun itu hanya untuk memuaskan nafsu.
Nah, saya mengajar, Bapak Ibu juga tahu semua kan, saya mempraktekkan. Rumah saya terbuka 24 jam. Dan semua yang ada di sini silakan makan sepuasnya. Ya, masa bilang sama mbak-mbaknya, ayo dicek terus ketersediaan lauk, nasi jangan sampai telat, dikontrol kan itu. Tadi loh hukumnya sirkulasi, disalurkan datang, disalurkan datang, disalurkan datang. Tapi kalau ditahan, nggak akan yang datang. Contoh gini ya, seperti makan ya, seperti makan. Bapak Ibu kalau makan, tapi nggak pernah disalurkan, kira-kira dari penyakit atau dari berkat? Penyakit. Ya toh malah mari loro toh, ya, sama. Kalau Anda nggak pernah menyalurkan, ya jadi penyakit. Kira-kira habis makan, tapi nggak bisa menyalurkan, ditawani kambing guling, gelem lah, orang gelem. Yang baru nggak akan masuk lagi. Ya toh? Tawani empal, tawani apa pasti gedek tok. Ya. Berarti apa? Yang baru nggak akan bisa masuk. Karena nggak disalurkan kok, gitu loh. Jadi penyakit toh? Ya wes, nah dalam hidupmu mengalami penyakit, cekkan sih. Ya, dicek dulu ya. Selama ini disalurkan nggak? Gitu. Apa lebih banyak ditahan kan gitu. Jadi kira-kira sepintas tuh orangnya pasti sakit ya tadi yang sapinya dulu tadi pasti menjerit. Pasti dia merasa sakit itu. Tapi setelah kemudian kira-kira bersyukur atau sakit? Bersyukur. Maka apapun yang Anda alami sekarang ini, itu masih bersambung ceritanya. Ya, jangan disimpulkan dulu. Masih to be continue. Ada lanjutannya, belum finish. Maka jangan menangis, jangan merintih. Karena itu baru istilahnya? Cerita awal. Ya, atau mungkin masih pertengahan, ya, belum endingnya. Tapi yakin nih semua yang ada sekarang ini nanti semuanya pasti happy ending. Ya, pasti happy ending. Sekarang jangan dimarahi dulu, karena belum selesai itu. Sang sutradara masih membuat skenario, membuat cerita. Maka endingnya nanti pasti apa? Sugih bareng, happy bareng. Itu endingnya. Sekarang ini masih dalam dalam cerita, sekarang ini masih sedang dibuatkan lakon baru sekarang ini. Nikmati alurnya. Ya, Tuhan, ini masih episode sekian Tuhan. Belum endingnya. Karena saya tahu nanti happy ending.